Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempraktikkan proses penerimaan dan pengenalan barang untuk pemenuhan ujian tengah semester untuk praktikum material handling. Selamat menyaksikan. Pada bulan November tahun 2022, PT Takalog menerima sales order yang telah dikirimkan oleh PT DA. Kemudian, admin akan membuat picking list berdasarkan sales order yang telah dikirimkan. Lalu, picking list yang telah dicetak akan diberikan kepada picker sebagai acuan dalam pengambilan barang pesanan tersebut. Misi berikut terdapat picking list dan mohon untuk mengambil barang sesuai picking list yang tersedia. Mari saya tunjukkan lokasi penyimpanan barang tersebut. Admin akan menunjukkan lokasi penyimpanan barang kepada picker. Dapat diketahui bahwa penyimpanan kipas angin Sakai merek HFN 950 dan HFN 60 berada pada rak 2A level 2. Kemudian terdapat monitor visi dengan deskripsi Lenovo Thinking Vision berada di rak 3B level 3. Setelah picker mengetahui letak penyimpanan, langkah selanjutnya yakni picker akan mengambil barang sesuai urutan dari picking list tersebut. Pengambilan barang tersebut menggunakan bantuan alat material handling berupa hand palette. Pertama, picker akan mengambil kipas angin dengan deskripsi Sakai HFN 950 sebanyak 1 unit. Kemudian dilanjutkan dengan kipas angin Sakai HFN 650 sebanyak 10 unit. Setelah sudah melakukan pengambilan, maka picker akan menandatangani picking list untuk menandai bahwa barang tersebut telah diambil.
Kemudian barang terakhir yang akan diambil yakni monitor visi dengan deskripsi monitor Lenovo ThinkVision yang berada pada rak 3B level 3. Setelah semua barang telah diambil, maka langkah selanjutnya yakni picker akan mengirimkan barang tersebut kepada checker untuk dilakukan pengecekan dan sortiran. Pengecekan ini berupa kuantitas barang apakah telah sesuai dengan pesanan atau tidak. Kemudian checker akan memeriksa kualitas dari barang tersebut. Apakah barang tersebut berkualitas baik sebelum dilakukan pengiriman. Apabila semua produk telah baik, checker akan menandatangani packing list bahwa barang tersebut telah sesuai dengan standar. Kemudian checker akan mengirimkan packing list tersebut kepada admin untuk menyatakan bahwa barang sesuai dengan PO yang telah dikirimkan dan siap untuk dikirimkan. Kemudian admin akan membuat DO dan mencetak DO tersebut untuk diberikan kepada loader bahwa barang tersebut telah siap untuk dikirimkan kepada konsumen. Setelah menerima delivery order atau DO, langkah selanjutnya loader akan menaruh barang tersebut ke loading area untuk persiapan proses pengiriman. Proses selanjutnya ialah receiving atau penerimaan barang. Driver dari pihak supplier akan mengirimkan barang beserta delivery ordernya. Kemudian, checker akan memeriksa apakah dokumen tersebut telah sesuai atau tidak. Dokumen tersebut berupa delivery order yang akan dicocokkan dengan purchase order yang telah perusahaan buat. Apabila kedua dokumen tersebut telah sama, maka langkah selanjutnya checker akan mengecek kualitas beserta kuantitas dari barang yang telah dikirimkan. Apabila dokumen tersebut tidak sesuai, maka pihak checker akan meminta pengembalian barang tersebut kepada si driver supplier. Apabila barang tersebut sudah sesuai dengan standarnya, baik kualitas maupun kuantitasnya, selanjutnya ialah checker akan menandatangani delivery order yang telah dikirimkan dari driver. Hal ini menyatakan bahwa pihak perusahaan atau checker telah menerima barang tersebut dengan baik. Kemudian checker akan bertolong untuk barang
tersebut diletakkan kepada unloading area untuk tempat penyimpanan sementara sebelum barang tersebut ditentukan rak penyimpanannya dan disimpan pada tempat yang semestinya. Kemudian, checker akan mengirimkan dokumen penerimaan barang beserta delivery order kepada pihak admin untuk melaporkan bahwa barang yang terima telah sesuai baik kualitas maupun kuantitasnya. Berikut terdapat delivery order dari barang tersebut, dan delivery order tersebut telah sesuai dengan purchase order yang telah pihak kami kirimkan. Kemudian admin akan memperbaharui kartu stok dan menentukan lokasi penyimpanan dari barang masuk tersebut. Apabila telah ditentukan, maka admin akan membuat put waitlist. Kemudian put waitlist tersebut akan dicetak dan akan diberikan kepada picker untuk proses peletakan barang kepada rak penyimpanan yang telah ditetapkan. Berikut terdapat put waitlist. Mohon untuk letakkan barang yang berada di loading area kepada rak penyimpanan berikut. Admin akan memberikan informasi berupa rak penyimpanan kepada staff warehouse untuk mempermudah dalam proses penyimpanan. Penyimpanan barang masuk kulkas 2 unit diletakkan pada rak 1A level 1.
proses penyimpanan, checker akan memeriksa apakah penyimpanan tersebut telah disimpan pada rak semestinya, dan checker akan menandatangani bahwa untuk menyatakan bahwa barang tersebut telah disimpan. Dan informasi tersebut akan diinformasikan kepada admin untuk melaporkan bahwa barang yang berada di unloading area sudah disimpan di rak A level 1. Begitulah proses penerimaan dan pengeluaran barang. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Setelah menyaksikan video proses picking, di sini langkah selanjutnya ialah kita akan menghitung nilai LI atau lifting index, di mana dari nilai LI ini kita dapat mengetahui apakah dalam proses pengambilan kita tuh pengambilan barangnya bisa digolong aman dan tidak menimbulkan cedera atau sebaliknya. Baik, pertama di sini saya akan menghitung LI dari kipas angin Sky 950. Dari gambar berikut diketahui bahwa LC sebesar 23 kg dengan V awalnya sebesar 120, kemudian H awalnya 27 cm, kemudian A awal sebesar 0 derajat, lalu ada D. D ini dikarenakan tidak tentukan, maka kita melakukan pengurangan dari V awal ke V akhir yang bernilai 15 hingga menghasilkan 105 cm. Kemudian ada FM dengan 0,60 dan CM-nya 0,95. Baik, berikut kita masuk ke penjelasan bagaimana kita mengerjakannya. Pertama ada VM awal vertikal multiplier awal. Dengan cara 1 dikurang 0,003 dikali dengan mutlak V dikurang 75. Diketahui V-nya sebesar 120 sehingga menghasilkan 1 dikurang 0,135 sehingga menghasilkan 0,87. Kemudian ada HM awal atau horizontal multiplier awal. Dengan rumus 25 dibagi dengan H. H ini nilai dari H awal yang kita ini. Kemudian 25 dibagi 27 sehingga menghasilkan 0,93. Lanjut DM. DM ini berfungsi untuk DM awal atau akhir. Dia hanya memiliki satu saja. Jadi di sini dengan rumus 0,82 ditambah 4,5 dibagikan dengan D. D-nya bisa berasal dari sini. Kemudian dihasilkan 0,82 ditambah 0,04 sehingga menjadi 0,86. Begitu pula dengan AM awalnya, karena dia derajatnya 0 dan dikalikan dengan 0, dikalikan dengan 0 sehingga menghasilkan 0, sehingga 1 dikurang 0 sama dengan 1. Lalu VM frekuensi multiplier awal, dalam pengambilan kipas angin Sky 950 ini kita membutuhkan 8 kali pengambilan per menitnya. Kemudian dia kurang dari 1 jam dan nilai V sebesar 120 yakni lebih besar dari 75 sehingga didapatkan VM awal sebesar 0,60. Untuk CM awalnya dia termasuk penggolongan fair. Dan untuk nilai V dia lebih besar dari 75 sehingga nilai CM-nya sebesar 1. Nah, langkah selanjutnya yakni kita akan menghitung RWL dari pengambilan proses kipas angin Sky 950 ini dari tempat letak pengambilannya. Dimana caranya yakni LC-nya sebesar 23 dikalikan dengan 0,87 dikalikan dengan 0,93, 0,86, 1, 0,60, dan yang terakhir adalah 1. Sehingga dari semua ini kita kalikan sehingga mendapatkan 9,6.
Lalu kita akan menghitung nilai LI awalnya dengan rumus L dibagikan dengan RWL. L ini merupakan berat dari si kipas angin Sekai 950 ini. Kipas angin Sekai 950 memiliki berat 0,8 kemudian dibagi dengan 9,6 0,08, yang berarti lebih kecil dari 1. Dapat dinyatakan bahwa dalam proses pengambilan barang berupa kipas angin Sekai 950 ini dari rak bersifat aman atau tidak menimbulkan cedera. Baik, selanjutnya kita akan menghitung dari nilai RWL beserta LI yang akhir di mana penempatan barang tersebut ke paletnya. Baik, caranya sama semua seperti sebelumnya, tetapi kita menggunakan data-data di bawah ini. Data-data yang berbeda. Baik, oke lanjut. Ting! Berikut hasil dari VM dan RWL akhirnya. Baik, selanjutnya masih sama halnya dengan kita menghitung RWL awal. Juga kita akan menghitung RWL akhir. Baik. Caranya masih sama, kita kalikan semuanya, kemudian kita hasilkan. Baik, dapatkan dari RWL akhir 23 dikali 0,82 dikali 0,37, 0,86, 0,71, 0,60 dan 0,95 maaf, sehingga dihasilkan sebesar 2,43. Dari nilai RWL ini kita akan mencari nilai LI dari proses peletakan barang ke palet. Baik. LI akhir masih sama dengan cara sebelumnya, yakni L dibagikan dengan RWL akhir, yakni 0,8 dibagi dengan 2,43 sehingga menghasilkan 0,33. 0,33 lebih kecil dari 1. Sehingga dalam proses peletakan barang ke dalam palet, penanganan tersebut bersifat aman dan tidak menimbulkan cedera. RWL dan LI dari sebuah kipas Sekai HFM 650 dengan berat objek 0,5, HM awalnya adalah 27, HM akhirnya adalah 25, VM awalnya adalah 144, VM akhirnya adalah 15, jarak vertikalnya adalah 99 cm yang didapatkan dari hasil 114 dikurangi 15 cm dengan sudut asimetris awalnya adalah 3 derajat dan simetris akhirnya adalah 75 derajat dengan tingkat frekuensi 0,45 per menit, durasi 60 menit, dan jenis koplingnya adalah fire. Untuk mendapatkan nilai LC, kita dapatkan dengan kesatuan awal, yaitu 23. Untuk HM awalnya kita dapatkan dengan cara 25 dibagi dengan 27 dengan hasil 0,93. Untuk HM akhirnya kita dapatkan dengan cara 25 dibagi dengan 25 dengan hasilnya 1. Untuk VM awalnya kita dapatkan nilai mutlak dari 1 dikurangi dengan 0,003 dikali dengan VM awal dikurangi 75 dengan hasil 0,79. Untuk VM akhirnya kita dapatkan dengan cara 1 dikurangi 0,003 dikalikan dengan VM akhir dikurangi dengan 75 dengan hasil 0,82. Untuk jarak vertikal kita dapatkan dengan cara 0,82 ditambah dengan 4
4,5 dibagi dengan jarak vertikal yaitu 99 dengan hasil 0,87. Untuk asimetris awal kita dapatkan dengan cara 1 dikurangi 0,0032 dikali dengan 3 dengan hasil 99. Untuk AM akhirnya kita dapatkan dengan cara 1 dikurangi 0,0032 dikalikan dengan asimetris akhirnya yaitu 75 dengan hasil 0,76. Untuk frekuensinya kita dapatkan dengan cara 10 kali per menit. Karena waktunya di bawah 75, maka kita dapatkan frekuensinya itu 0,45. Dan jenis peregangannya karena fire dan di bawah dari 75, maka kita dapatkan hasilnya adalah 0,95 untuk CM-nya. Untuk menghitung RWL, caranya sama seperti tadi, yaitu mengalihkan dengan HM awal, dikalikan dengan VM awal, dikalikan dengan DM, asimetris awal, frekuensi, dan CM. Dengan hasil 6,19. Untuk RWL akhir, kita dapatkan dengan cara menghitung LC dikali dengan HM akhir, dikali dengan VM akhir, dikali DM, dikali dengan AM akhir, dikali FM, lalu dikalikan juga dengan CM. Untuk LI-nya kita dapatkan dengan cara membagi berat barang tersebut dengan RWL awalnya, dengan hasilnya adalah 0,08. Untuk LI akhirnya caranya sama, membagi berat objek dengan hasil dari RWL barang tersebut. Baik, dari LI di sini kita dapatkan keduanya sama-sama berada di bawah dari angka 1 atau kurang dari 1. Maka dapatkan kesimpulan bahwa pemindahan barang sebelum dipindahkan ke palet ataupun sesudah bersifat aman dan tidak menimbulkan cedera. Halo semuanya, saya Pulang Kita dari Semua Rangkir. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk mendapatkan RWL dan LI dari sebuah objek monitor visi. Dengan berat objek 2 kg, HM awalnya 20, HM akhirnya 20, VM awalnya 160, VM akhirnya 20, jarak vertikal barang tersebut adalah 140, yang didapatkan dari hasil 160 dikurangi 20 cm. Sudut asimetris awalnya adalah 0 derajat dan sudut asimetris akhirnya adalah 90 derajat. Dengan tingkat frekuensi 0,60 per menit, durasi 60 menit, dan jenis couplingnya good. Untuk LC kita dapatkan dari hasil kesatuan rumus yaitu 23. Untuk HM awalnya kita dapatkan dari hasil 25 dibagi 20 dengan hasil 1,25. Untuk HM akhirnya juga kita dapatkan dari nilai 25 dibagi 20 dengan hasil akhirnya 1,25. Untuk VM awal kita dapatkan dari nilai mutlak 1 dikurangi 0,003 dikali dengan VM awalnya dikurangi dari 75. Untuk VM akhirnya kita dapatkan dari nilai mutlak 1 dikurangi dengan 0,003 dikali dengan VM akhir dikurangi dari 75. Untuk jarak vertikalnya kita dapat dengan nilai 0,82 ditambah dengan 4,5 dibagi dengan jarak vertikalnya yaitu 140. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 0,85. Untuk asimetris awalnya kita dapatkan dari 1 dikurangi 0,0032 dikali dengan simetris awalnya yaitu 0, maka kita dapatkan nilainya adalah 1.
Untuk simetris akhirnya adalah kita dapatkan dari nilai 1 dikurangi 0,0032 dikali dengan asimetris akhirnya yaitu 90, maka kita dapatkan hasilnya adalah 0,71. Untuk frekuensinya kita dapatkan dari 8 kali dibagi dengan menit, karena hasilnya di bawah dari V 75, maka kita dapatkan hasil FM-nya adalah 0,60. Dan untuk CM-nya kita dapatkan hasilnya 1, karena good dengan frekuensi waktunya di bawah dari 75, maka kita dapatkan hasilnya adalah 1. Untuk RWL awal kita dapatkan dari cara hitung, yaitu LC dikali MH awal dikali VM awal dikali DM awal dikali asimetris awal dikali frekuensi dan dikali 1. Maka kita dapatkan hasilnya dengan dengan hasil 10,95. Dan untuk RWL akhirnya kita dapatkan dengan cara LC dikali HM akhir dikali VM akhir dikali jarak vertikalnya dikali dengan asimetris akhir dikali frekuensi dan dikali dengan CM-nya. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 0,08,74. Untuk mendapatkan LI awalnya, caranya adalah dengan membagi berat objek dengan RWL. Untuk LI awal kita dapatkan dengan hasil 0,18. Dan untuk LI akhir kita dapatkan dengan hasil berat objek 2 kg dibagi dengan 8,74. Baik, kita dapatkan kesimpulan di sini. Baik dari LI awal maupun akhir, hasilnya di bawah angka 1 atau kurang dari 1. Maka dapat disimpulkan bahwa pemindahan barang sebelum dipindahkan ke palet ataupun sesudah bersifat aman atau tidak menimbulkan cedera.